perkenalkan, nama saya Nadia Salivia dari kelas S8D dengan NPM 202001599. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Bahasa Inggris. Video kali ini aku akan membawakan dua materi Bahasa Inggris. Yang pertama adalah Expressing Possibility and Asking for Permission. Asking for permission itu apa sih? Yaitu sebuah ungkapan yang ditujukan untuk meminta izin kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa jenis ungkapan untuk asking for permission. Yaitu ada can yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau kemampuan. Contoh, saya bisa pergi ke pasar malam ini. Atau dalam bahasa Inggrisnya, I can go to night market tonight. Yang kedua ada call yang biasa digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang lebih tentatif atau permintaan yang lebih sopan. Contohnya adalah bisakah Anda meminjamkan saya buku itu? Dalam bahasa Inggrisnya adalah could you lend me the book please? Yang ketiga ada mungkin atau might, yaitu menunjukkan kemungkinan yang kurang pasti dibandingkan can atau could. Contohnya adalah mungkin hari ini ibu akan pulang lebih awal, jadi cepatlah pulang. Dalam berbahasa Inggrisnya yaitu it might mom will come home early today, so hurry home. Keempat ada may, yaitu mengekspresikan kemungkinan atau izin. Contohnya seperti dia mungkin datang ke sekolah besok. Dalam berbahasa Inggris adalah he might come to school tomorrow. Nah, 4 poin tadi itu termasuk kata kerja dari asking for permission. Selanjutnya ada beberapa contoh frase, yaitu 3. Contoh pertama adalah, yang pertama dari contoh frasenya adalah there's chance that, yang kedua it's possible that, yang ketiga it's likely that. Contoh dari there's chance that di sini yaitu seperti ada kemungkinan saya akan terlambat untuk menghadiri pesta malam ini. Contoh yang kedua ada it's possible that, yaitu mungkin saja. Contohnya adalah ada kemungkinan kami akan menyelesaikan PR pada hari Minggu. Yang ketiga dari it's likely that atau kemungkinan besar. Contohnya adalah kemungkinan besar harga bawang akan naik minggu depan. Itu beberapa contoh dari frase untuk asking for permission. Dan penjelasan terakhir di materi expressing possibility and asking for permission adalah how to express impossibility, yaitu might not, could be, and it's impossible. Contoh dari might not yaitu you might not like me, yaitu kamu mungkin tidak menyukaiku. Yang kedua, I'm could not buy a new bag, yaitu saya tidak mungkin membeli tas baru. Yang ketiga, ghost is impossible in here, yaitu hantu tidak mungkin ada di sini. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan dari materi expressing possibility and asking for permission. Tetapi di sini aku ingin mengingatkan, saat meminta izin atau penting untuk bersikap sopan dan hormat, terutama dalam suasana formal atau profesional. Demikian pula ketika mengungkapkan kemungkinan, pertimbangkan tingkat kepastian dan pilih kata-kata yang sesuai ya teman-teman. Selanjutnya aku akan menjelaskan materi yang berjudul Expressing Necessity. Pengertian dari expression of necessity adalah ungkapan saat kita sedang membutuhkan atau perlu melakukan sesuatu. Biasanya dalam bahasa Indonesia, necessity itu disebut keharusan. Di dalam bahasa Inggris, necessity itu dapat dideskripsikan dengan menggunakan must dan have to. Lalu, gimana sih caranya membuat kalimat keharusan dengan menggunakan must dan have to? Nah, contohnya yang pertama adalah dari kata must. Must merupakan modal yang salah satu fungsinya adalah untuk mengekspresikan keharusan yang terjadi pada masa kini dan masa depan, yaitu present dan future. Must tidak dipakai untuk menyatakan keharusan yang terjadi di masa lalu atau past. Contoh dari kata must yaitu I must call mom now.
aku harus menelpon mama sekarang, atau we must go to sleep early, yaitu kita harus tidur lebih awal. Selanjutnya, contoh kata must dengan bentuk negatif seperti I must not drink too much coffee. Aku tidak boleh minum terlalu banyak kopi. Atau we must not go home late. Kita tidak boleh pulang larut. Selanjutnya ada have to. Have to digunakan untuk mengekspresikan keharusan yang terjadi pada masa lalu atau past, masa kini atau present, dan masa depan yaitu future. Untuk kalimat yang pertama, yang afirmatif dalam kalimat berita dari have to yaitu you have to wash your hands before eating, yaitu kamu harus mencuci tanganmu sebelum makan. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada she has to submit the form on Monday. Dia harus menyerahkan formulirnya hari Senin. Selanjutnya ada bentuk negatif dari kata have to, yaitu bentuk negatif dari have to adalah do not have to, don't have to, doesn't not have to, doesn't have to. Sebenarnya have to dalam bentuk negatif tidak bisa digunakan untuk menyatakan kalimat keharusan. Kalimat keharusan dalam bentuk negatif pada umumnya menggunakan must dalam bentuk negatif, must not atau mustn't. Contoh dari have to dalam bentuk negatif yaitu you don't have to go, kamu tidak harus pergi. Pada kalimat ini subjek you tidak diharuskan untuk pergi, tetapi ia masih dibolehkan untuk pergi jika ia mau. Selanjutnya ada we do not have to wear formal. Kita tidak harus memakai pakaian resmi. Berdasarkan kalimat yang tadi, kita tidak diwajibkan memakai pakaian resmi. Akan tetapi, kita boleh memakai pakaian resmi jika kita mau. Nah, tadi beberapa penjelasan tentang expression necessity. Mengekspresikan kebutuhan secara efektif, mengkomunikasikan pentingnya atau persyarat tindakan, kewajiban atau perilaku tertentu. Penting untuk memilih ekspresi yang tepat berdasarkan konteks dan tingkat formalitas yang diperlukan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dari kedua materi, yaitu expressing possibility and asking for permission dan expressing necessity. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.